Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah ngaji yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam serta kesehatan senantiasa diberikan Allah kepada kita sekalian. Teman-teman sekalian, sesi kali ini kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan teman, di mana pada hari ini tanggal 2 Desember 2022 ada kabar yang menggembirakan bagi korban bencana Cianjur, di mana masjid-masjid se-DKI Jakarta ini rencananya di 2 Jumatan ke depan ini 50% infak di hari Jumat itu akan disalurkan ke para korban Cianjur. Hari ini sudah disepakati hadir pada pertemuan itu MUI DKI Jakarta, PWNU Jakarta, pimpinan daerah Muhammadiyah, kemudian DMI Dewan Masjid Indonesia Jakarta, dan beberapa ormas. Ini menyepakati lah mekanismenya. Ini semua takmir masjid di 2 Jumatan ke depan itu 50% dikirimkan lewat rekening ormas yang dituju. Kemudian kalau sudah terkumpul, ormas-ormas ini menyalurkan bantuannya lewat Bupati Cianjur yang kemudian diteruskan ke saudara-saudara kita di Cianjur. Nah, bagaimana kemudian ini kajian fikihnya? Ada yang menanyakan demikian. Nah, sebelumnya saya sekali lagi menyampaikan berbelasungkawa terhadap para korban yang wafat, yang meninggal gempa Cianjur kemarin. Dan tahadus binikmah, saya juga sekalipun tidak seberapa, ini kita sudah pedulilah ikut nyumbang di sana. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita menanyakan tentang kajian fikihnya, karena si penanya ini menanyakan, lah ini infak masjid kok sebagian diberikan ke para korban. Nah, ini bagaimana, apa tidak salah sasaran begitu. Nah, perlu kita sampaikan dasar kita pertama di dalam fikihnya, nanti kita akan sampaikan referensi itu di akhir. Pertama, bahwa al-mutasaddaq bih, atau sesuatu yang disedekahkan, atau al-mauquf bih, sesuatu yang diwakafkan, atau al-mauhub bih, yang diberikan, dan yang sesamanya itu haruslah ala qasdil wakif, ala qasdil wahib, ala qasdil mutasaddiq. Jadi mau diarahkan kemana itu memang terserah tujuan daripada orang yang memberi, orang yang bersedekah. Itu kuncinya. Jadi tidak boleh yang lain. Oleh sebab itu, sebagai analog kita pun kalau memberi sesuatu, kita tujuannya ke A, kemudian kita amanahkan kepada seseorang, tentu kita akan kecewa, tidak akan rela apabila kemudian oleh yang memegang amanah itu diberikan ke Z atau ke K, umpama begitu. Nah, sehingga fikih kita ini tegas mengatakan bahwa tasarruful muhdabeh, tasarruful mahubeh ala qasdil wahib, yakni mentasarufkan barang yang diinfakkan, dihibahkan, disedekahkan ini harus mengikuti tujuan dari yang bersedekah atau yang memberi. Nah, oleh sebab itu, agar niatan yang luar biasa baik ini dari masjid-masjid se-DKI ini agar tetap berjalan dengan baik, tapi satu sisi juga tidak melanggar aturan-aturan ini, kita tawarkan dua cara ya agar ini aman. Yang pertama adalah masjid-masjid ini harus mensosialisasikan tujuan ini kepada jamaahnya, dan yang lebih baik adalah dengan cara menempelkan pengumuman atau poster atau spanduk bahwa infak untuk Jumatan kali ini itu yang 50% ini digunakan untuk atau akan disalurkan untuk para korban Cianjur, sehingga mereka-mereka yang berinfak di kotak yang telah disediakan atau biasa disediakan di masjid
ini mereka sudah tahu bahwa oh berarti ini yang separuh untuk masjid, yang separuh untuk korban Cianjur. Sehingga hak masing-masing dari masjid ini juga aman, hak dari korban juga aman. Yang kedua, ini para takmir masjid ini mengambil kebijakan di samping spanduk, di samping pengumuman, sosialisasi, ini menyediakan kotak baru. Jadi di samping kotak amal untuk masjid, yang satunya adalah kotak amal atau kotak peduli untuk korban Cianjur, sehingga ini nanti tidak diambil 50%. Yang ke masjid full, ini memang haknya masjid, jangan dikurangi untuk masjid. Yang haknya korban gempa Cianjur ini juga tidak terkurangi, karena jelas kotaknya dibedakan. Lah, disinilah kemudian pentingnya kita dorong masyarakat untuk peduli gempa, tapi satu sisi juga tidak melanggar aturan-aturan fikih yang sudah kita sepakati bersama. Mudah-mudahan ini membawa pencerahan dan manfaat bagi kita sekalian. Sekali lagi, sungguh tidak ada maksud sedikit pun kita untuk menghalang-halangi kita memberi santunan dan peduli kepada korban Cianjur. Justru ini kita dorong. Yang penting sekali lagi jangan sampai hak korban Cianjur terkurangi. Satu sisi mereka-mereka yang berniat untuk sedekah infak ke masjid juga jangan sampai dikurangi. Caranya adalah dua model tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.